Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Ibu harap kalian semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, baik anak-anak, perkenalkan terlebih dahulu, nama Ibu adalah Siti Rukmini. Boleh dipanggil Ibu Rukmini. Ibu nanti akan mengajar bahasa Indonesia. Namun pada kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi meningkatkan minat dan daya baca. Apa itu membaca anak-anak? Nah, di situ sudah Ibu jelaskan, membaca merupakan kegiatan melihat tulisan bacaan dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau dalam hati dengan tujuan untuk memperoleh suatu informasi dalam bacaan tersebut. Nah, membaca adalah mengungkapkan suatu imajinasi terhadap suatu pembaca yang disukai halayak ramai dan juga dimengerti oleh seseorang yang dicinta. Nah, jadi anak-anak, membaca itu tujuannya kita untuk memperoleh sebuah informasi. Membaca itu apa saja bisa dibaca ya, bisa membaca buku, bisa membaca melalui di Google atau internet ya, bisa membaca di Facebook atau medsos dan masih banyak yang lainnya. Nah, ini anak-anak ya, ingat ya, membaca buku itu sangat penting. Nah, intinya di sini tidak hanya membaca buku ya anak-anak ya, namun membaca ya. Membaca itu sangat penting ya, karena dengan membaca ya kita bisa mendapatkan segudang ilmu dan membaca itu bisa membentuk kepribadian kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian, apa itu minat baca? Nah, minat baca di sini adalah kekuatan yang mendorong individu untuk memperhatikan, merasa tertarik, senang terhadap aktivitas membaca, sehingga mereka melakukan aktivitas membaca dengan keinginan sendiri. Ya, jadi meminat membaca itu intinya kita mau membaca dengan membaca dengan kemauan kita sendiri tanpa disuruh orang lain. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari kegiatan membaca. Nah, yang pertama yaitu kita bisa mengisi waktu luang. Jika ada waktu luang, kita isi dengan membaca, anak-anak ya. Kemudian dengan membaca kita bisa menambah pengetahuan dan wawasan luas. Selanjutnya bisa meningkatkan keterampilan dan kemampuan menulis. Kemudian mengembangkan watak dan perilaku yang baik dan percaya diri. Kemudian menambah pemendaharaan kata atau kosakata. Dan yang terakhir yaitu dengan membaca ternyata kita bisa mengurangi stres. Ya, misalkan kita membaca sebuah komik yang lucu-lucu ya, atau membaca cerita-cerita yang lucu, kan kita bisa membuat tertawa. Sehingga rasa stres atau rasa pusing yang ada di dalam otak kita menjadi bahagia. Ya. Nah, sini ada 5 faktor yang turut mempengaruhi minat membaca. Yang pertama yaitu faktor dari lingkungan keluarga. Misalkan dari keluarga tersebut tidak ada satu orang pun yang memberikan contoh atau tidak ada yang bisa membaca, tidak pernah ada keluarga yang membaca seperti itu, maka di situ juga mempengaruhi ya anak-anak ya. Yang kedua yaitu dorongan dari dalam. Nah, di sini dorongan dari dalam ini bisa dari keluarga, dari teman, dari guru ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga dari lingkungan masyarakat. Dan yang keempat lingkungan sekolah. Dan yang terakhir yaitu kurangnya sarana bacaan dan minimnya materi bacaan yang menarik. Nah, di sini ada upaya-upaya untuk minat membaca. Ya, sini Ibu contohkan ada 8 upaya bagaimana cara meningkatkan kita agar kita bisa
minat dalam membaca. Yang pertama, membudayakan membaca mulai dari lingkungan keluarga. Yang kedua, menyediakan konten bacaan yang menarik dan fasilitas perpustakaan yang cukup. Ketiga, adanya program perpustakaan keluarga. Keempat, pemerintah mobil perpustakaan keliling untuk daerah terpencil. Jadi maksudnya di sini ini pemerintah menyiapkan perpustakaan kecil ya. Jadi menggunakan mobil seperti itu ya. Mereka nanti berkeliling ke desa-desa terpencil yang tidak ada perpustakaannya. Seperti di desa kita ini ya. Yang kelima, pemerintah KPBA, Kelompok Pecinta Baca Anak-anak, melakukan perpustakaan motor. Nah, jadi kalau yang tadi pakai mobil dan yang kelima ini menggunakan sepeda motor. Yang keenam, pembinaan dan pelatihan kepada guru dalam pemanfaatan buku perpustakaan secara efektif. Yang ketujuh, kerap diadakan simposium dan seminar tentang penulis dalam negeri dan dari luar negeri. Dan yang terakhir, mengirim penulis muda dan ilustrasi kreatif ke luar negeri. Nah, demikian anak-anak penjelasan sekilas tentang minat membaca. Ibu bacakan dulu ya. Tugas yang pertama, apakah kalian termasuk siswa yang minat baca? Jika iya, nomor 2, buku-buku apa saja yang kamu baca? Sebutkan ya jenis buku dan judulnya. Jadi nomor 2 ini, buku apa yang pernah kamu baca? Apakah buku cerita? Apakah buku pelajaran? Ya. Kemudian judulnya disebutkan. Yang ketiga, apakah kalian membaca buku tersebut sampai tuntas? Yang keempat, seberapa pentingkah membaca itu bagi kalian? Jelaskan. Dan yang kelima ini, kalian mencari sebuah cerpen yang ada di Google ya atau di internet. Kalian bisa klik judul Sahabat Selamanya atau kalian bisa klik linknya di sini ya. Sudah Ibu tuliskan. Setelah itu kalian membaca cerpen tersebut, selanjutnya kalian jelaskan. Ya. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai tugas dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.